Haha, apa kabar bosku? Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini, dan kalau tidak keberatan bosku, silahkan subscribe channel ini dan like juga tentunya. Oke, di sini Mr. T akan menceritakan kelanjutan anime Tensura season 2 episode 22, atau di manganya sendiri berada pada chapter 81. Sebelumnya, anime Tensura episode 21 sudah diperlihatkan perang antara Clayman dengan Rimuru Tempest yang berada di pihak Suna, Soi, dan Haikoro. Pertarungan antara Suna dengan bawahan Clayman si jari telunjuk Adalman. Pertarungan dimenangkan oleh Suna, dan Adalman yang telah diselamatkan oleh Suna dari sebuah kutukan meminta dijadikan bawahannya Rimuru, tapi lebih tepatnya dia mau menyembah sih. Kalau Rimuru menjadikan Adalman bawahannya, maka bertambah satu lagi bawahan Rimuru yang mirip Diablo. Tapi ini lebih parah sih daripada Diablo. Dan scene terakhir episode 21 memperlihatkan betapa marahnya Rimuru melihat temannya Milim diperlakukan tidak baik oleh Clayman. Ini terjadi karena Milim sebelumnya sudah dikendalikan oleh Clayman dengan sebuah skill ultimate. Ingat, ini adalah sebuah spoiler. Jika ada bosku yang tidak suka dengan spoiler, silahkan skip saja video ini. Oke bosku, tanpa basa-basi lagi, mari misi kita jalankan. Cerita dimulai di tempat Walpurgis. Raja Iblis Clayman berpidato di hadapan para Raja Iblis yang hadir dan mengarang cerita apa yang terjadi sebelumnya mengenai Rimuru yang menjadi Raja Iblis. Dia mengatakan bahwa Raja Iblis Carrion dengan Rimuru bersekongkol. Rimuru tertarik merebut kursi Raja Iblis dan menyarankan pembebasan segel Veldora sebagai alasan Rimuru menjadi Raja Iblis. Korban yang dipilih adalah Kerajaan Falmouth. Clayman mengatakan Rimuru memprovokasi Kerajaan Falmouth agar mereka melakukan invasi, dan pada akhirnya darah tercurah di medan perang, mengakibatkan Veldora bangkit dan pasukan Kerajaan Falmouth dibinasakan oleh Veldora. Setelah Rimuru menjadi Raja Iblis, karena kursi Raja Iblis tetap dan kursinya sudah penuh, Carrion mengajak Rimuru untuk mengosongkan satu kursi dan merencanakan membunuh Raja Iblis Clayman. Semua informasi itu didapatkan Clayman dari bawahannya Mioran yang telah mati dan menuduh Rimuru yang telah membunuhnya. Itulah pidato yang disampaikan oleh Clayman pada Raja Iblis di Walpurgis. Melihat Clayman yang mengarang cerita atau cerita bohongnya, Rimuru sangat kesal melihatnya, apalagi dituduh membunuh Mioran, padahal Rimuru yang menyelamatkannya dari cengkraman Clayman. Salah satu Raja Iblis merespon penjelasan Clayman, Raja Iblis Draguel. Draguel menyarankan menyampingkan keaslian cerita Clayman dan menanyakan keberadaan Raja Iblis Carrion yang tidak hadir di Walpurgis. Tapi Clayman berkilah bahwa energi hewan buas Yurazania telah hancur oleh amukan Milim karena tahu rencana Carrion, sehingga informasi keberadaan Carrion tidak diketahui. Draguel melanjutkan, karena tidak ada bukti dari laporan bawahannya Clayman dan juga keberadaan Mioran juga dipertanyakan, maka Draguel ingin mengirimkan pasukan ke Yurazania untuk melakukan penyelidikan dan mencari bukti. Clayman mempersilahkan dan hanya meminta menunda hukuman untuk Milim. Pidato Raja Iblis Clayman pun berakhir. Selanjutnya Rimuru dipersilahkan melakukan pembelaan. Setelah diberi kesempatan, Rimuru tanpa basa-basi langsung menyebut Clayman seorang pembohong. Otomatis Clayman terkejut. Rimuru melanjutkan bahwa Mioran masih hidup dan Rimuru tidak tertarik dengan kursi Raja Iblis seperti yang dikatakan Clayman tadi. Ditambah tuduhan Carrion merencanakan sesuatu itu tidak mungkin, karena Carrion bukan tipe orang yang merencanakan sesuatu. Clayman yang mendengar penjelasan Rimuru dengan percaya dirinya mengatakan tidak ada yang mempercayai perkataan Rimuru dan meremehkan Rimuru bahwa meskipun Rimuru sedikit tambah kuat karena bisa menjinakkan Veldora, tapi tanpa meminjamkan kekuatan Veldora, Rimuru bukan apa-apa. Rimuru pun menjawab pertanyaan Clayman yang bersifat meremehkan itu bahwa pernyataan itu yang paling salah. Selanjutnya dengan bangganya Rimuru mengatakan kalau ia memang ada di saat dimana dia membutuhkan kekuatan Pak Tua Veldora, tetapi sejak dulu hubungan ia dengan Veldora adalah teman. Sontak Clayman dan orang-orang di Walpurgis terkejut mendengar itu, karena Pak Tua Veldora yang kerjanya ngomong gak jelas ditambah membakar dan menghancurkan energi orang adalah sebuah candaan bagi dia. Tidak mungkin Rimuru berteman dengan makhluk seperti itu, apalagi Rimuru seorang slime.
Rimuru melanjutkan, mereka berdua sama-sama tidak punya bukti, apalagi bukti Clement berdasarkan informasi bawahannya sendiri. Dan ia pun sudah terbunuh menurut Clement, padahal bawahan Clement tersebut masih hidup dan berada di bawah perlindungan Rimuru. Meskipun dipanggil ke Walpurgis, tapi tetap saja tidak akan bisa menjadi bukti yang bagus bagi Clement, kata Rimuru. Tapi Clement malah tertawa sinis dan malah menuduh Rimuru kalau Mioran masih hidup karena Rimuru memasukkan roh ke dalam mayat Mioran. Tentu saja Rimuru tidak terima tuduhan tak mendasar Clement bahwa tidak mungkin memasukkan roh ke dalam mayat. Rimuru pun sedikit memprovokasi Clement dengan mengatakan Clement lah yang menyandera jantung orang lain. Clement pun menjadi kesal, tapi dia malah terus memprovokasi para Raja Iblis lain sambil meremehkan Rimuru. Melihat itu, Rimuru jadi marah dan langsung melayangkan kursinya ke arah Clement. Sambil mendekati Clement, Rimuru pun menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan kursi Raja Iblis. Dia hanya berkeinginan menciptakan sebuah negara yang senang ia tinggali. Dan kerjasama dengan manusia adalah penting baginya, maka Rimuru juga akan melindungi manusia. Selanjutnya, dengan lantang Rimuru mengatakan di hadapan Clement dan para Raja Iblis lain, kalau ada yang mengganggu impiannya, entah itu manusia, Raja Iblis, ataupun gereja suci, mereka akan dianggap musuh oleh Rimuru, termasuk Clement. Rimuru pun memperjelas keadaan. Kalau memang Clement tidak suka dengan Rimuru, maka itu masalah mereka berdua. Jadi jangan melibatkan Raja Iblis lain, kata Rimuru. Raja Iblis Guy Crimson yang sejak tadi memperhatikan mereka pun bertanya kepada Rimuru, sebenarnya apa tujuan Rimuru mendapatkan julukan Raja Iblis? Rimuru menjawab kalau itu karena ia tiba-tiba ditunjuk menjadi pemimpin hutan besar Jura. Mendengarkan alasan Rimuru, Guy pun sepertinya menawarkan solusi. Kalahkan Clement di depan para Raja Iblis lain dan setelah itu baru ia diizinkan untuk menyandang gelar Raja Iblis. Rimuru mendengar perkataan Guy mengucapkan terima kasih karena sudah memahaminya. Mendengar itu, Clement semakin kesal dan Rimuru melihat ke arah Milim dan berkata dalam hatinya ia akan segera membebaskan Milim dari belenggu Clement. Tapi Milim yang sedang dikendalikan tiba-tiba menggepalkan tangannya. Sebenarnya ada apa dengan Milim? Oke bosku, mungkin sampai di sini dulu kelanjutan ceritanya. Di chapter 81 ini ceritanya memang sedikit bosku, karena chapter 81 ini sudah banyak bagian-bagian yang ditampilkan di animenya sendiri. Mungkin di chapter 82 mungkin panjang bosku. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan sampai jumpa.